Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikwanda Hidayatullah di pelajaran Akidah Akhlak. Sebelumnya, apakah anak-anak baik? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, ada kala baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Yang pertama, pengertian tentang akidah Islam. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan ataupun keyakinan. Kata akidah dimaknai sebagai keyakinan hati atas sesuatu. Berbicara persoalan akidah itu, yang pertama ada akidah Islam, ada akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah yang lainnya. Dan juga ada akidah yang benar ataupun akidah yang salah. Menurut Yusuf Qaradawi, akidah Islam adalah suatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa dan diyakini sepenuh hati tanpa adanya keraguan serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan kegiatan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya ada dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama, Al-Quran, dan yang kedua hadis. Di Al-Quran, di dalamnya mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti, atau biografi baik sebelum kenabian maupun sesudahnya. Kenapa hadis termasuk ke dalam akidah Islam? Nah, ini yang pertama, segala perkataan Rasul merupakan wahyu. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk patuh terhadap semua yang dituntutkan oleh Rasulullah. Yang terakhir, merupakan penjelasan dari Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat yang masih umum. Akidah Islam juga memiliki tujuan mempelajarinya loh. Yang pertama, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus sehingga dapat membedakan antara hak dan yang batil, agar segala amalnya cenderung hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar terjamin keselamatan hidup dunia akhirat karena tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyesatkan atau tidak terjatuh dari jalan yang lurus. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena selalu dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Oke, selanjutnya manfaat mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah. Manfaat yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan sesat yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin dekat dengan Allah. Yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia. Yang kelima, mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka. Yang keenam, tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek karena percaya kepada Allah. Yang ketujuh, keimanan yang benar dapat meningkatkan manusia menuju derajat yang paling tinggi. Dan yang terakhir, dapat mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan bersahaja. Terakhir, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Hati yang berakidah Islam, maka setiap perbuatan mengarah hal-hal baik sesuai dengan akidah Islam. Apa aja? Ya, yang pertama, beribadah hanya untuk mencari Allah. Dalam kata lain adalah ikhlas.
Yang kedua, ibadat dengan sungguh-sungguh dan niatnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, selalu berusaha meningkatkan mutu peribadatan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam. Baiklah, hanya itu yang dapat kita pelajari pada hari ini. Minggu depan nanti kita akan mengadakan UTS, dan hari ini cukup kita mengadakan evaluasi seperti biasanya. Mohon maaf atas kekurangan saya menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.